Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf Ustaz Orange, kalau ndak duo kursinya patah itu. Pernah disuruh ganti sama orang tua. Baik, nahmadu wa nusalli ala rasulil karim, amma ba'd. Saya nama Syahbil Firdaus. Baik, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Kita harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya zat yang berkuasa menjumpakan orang yang berpisah dan memisahkan orang yang berjumpa. Hanya Allah yang berkuasa menjauhkan orang yang berdekatan dan mendekatkan orang yang berjauhan. La ilaha illallah. Pada hari ini Allah hantar kita untuk berjumpa di majelis yang hebat ini, majelis sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akikah Ananda Muhammad Syahbil Firdaus. Ya, semoga Ananda Muhammad Syahbil menjadi anak yang saleh, amin. Menjadi hafiz Al-Quran, menjadi dai-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadirin sekalian dirahmati Allah Ta'ala, saya mau beritahu ya, bahwasanya perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara iman. Tidak ada perkara yang lebih penting daripada iman. Seorang ayah yang sukses adalah ayah yang mampu meyakinkan anak-anaknya bahwasanya dunia tidak ada apa-apanya, bahwasanya satu subhanallah lebih berharga daripada dunia beserta isinya, bahwasanya satu subhanallah itu Allah akan tumbuhkan satu pohon di surga. Seorang ayah yang mampu meyakinkan anak-anaknya 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Jadi bapak-bapak ini punya anak, umpama nih anak sudah S1, S2, S3, tapi tak sholat di masjid, anak bapak gagal jadi orang tua. Ya? Hah? Mic-nya kemana? Speaker nggak ada di belakang ya? Pak, speakernya nggak kedengaran sama ibu-ibu suara saya. Ada di belakang? Hah? Nggak dengar? Apa saya ceramah dari belakang ya? Ya, seorang suami yang sukses siapa? Suami yang mampu mengajak istrinya sampai ke dalam surga dan mereka sujud di hadapan Allah setelah menatap indahnya wajah Allah. Nah, saya mendoakan semoga semua yang hadir di majelis ini menjadi ayah yang sukses, amin. Menjadi suami yang sukses, suami yang mampu mengajak istri-istrinya. Istri, saya kalau bilang istri nanti Ustaz Orange komplain ya, karena Ustaz Orange dia punya istri 3 Orange ya. Kalau satu itu iswan, kalau 2 istu, kalau 3 istri. Nah, Ustaz Orange tuh. Minta maaf Bu ya, jangan marah Bu ya, bercanda Bu. Ya. Sukses membawa istri sampai ke dalam surga. Ya. Maka saya mewasiatkan sedikit hal yang kepada Ustaz Firdaus nih, hidupkanlah ta'lim di rumah ini. Hidupkan ta'lim every day. Nah, istrinya Ustaz Daus dengar baik-baik, tiap hari Bu Dona dudukkan bayi di dalam ta'lim, menuntut ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Maknanya setiap hari tentukan waktunya, tentukan tempatnya, bacakan ayat Allah dan bacakan hadis-hadis Nabi di hadapan anak istri. Itu tugas seorang suami, Pak. Kalau bapak tidak buat ta'lim di rumah, maka bapak menjadi seorang ayah dan suami yang zalim kepada keluarganya. Insya Allah Pak ya, tiap hari tentukan waktunya. Kalau saya itu setiap waktu duha, duduk, panggil semua, anak-anak duduk semua, istri duduk, semua yang marah di sana duduk, bayi pun dudukkan. Undang malaikat datang ke rumah kita. Kalau malaikat sering datang ke rumah kita, insya Allah sifat taatnya malaikat akan menular ke seluruh ahli rumah. Maka ta'lim rumah ini adalah amalan yang wajib untuk setiap rumah-rumah umat Islam. Lagi dibuat Pak, ta'lim rumah Pak. Setiap hari Bapak tanya, dengarkan bacaan Al-Quran istri kita. Banyak suami-suami yang tak tahu istri tak pandai baca Al-Fatihah. Banyak suami-suami yang tak tahu kalau istri tak pandai bacaan sholat sampai akhir salah bacaannya. Nah, ini tanggung jawab kita Pak. Maka tiap hari, setiap yang merasa bertanggung jawab kepada keluarganya, hidupkan ta'lim. Meskipun bayi, dengarkan dia di sana, dudukkan, tidurkan dia di depan kita baca ta'lim. Bergantian, hari ini suami yang baca, besok istri yang baca.
Besok kalau anak sudah bisa baca, anak juga baca. Sehingga keluarga kita tahu mana perintah, mana larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi madrasah pertama bagi anak itu di mana? Di rumah ibunya. Saya memberitahu nih Bapak Ibu sekalian ya, tidak ada nabi yang perempuan, semua nabi laki-laki. Betul? Tapi jumlah hidayah yang Allah turunkan, ternyata Allah tidak melihat pengorbanan nabi-nabi. Yang Allah lihat adalah pengorbanan istrinya para nabi. Meskipun nabi itu Nabi Ulul Azmi, Pak. Nabi Nuh alaihissalam Nabi Ulul Azmi, Nabi Ibrahim Nabi Ulul Azmi. Tapi ketika istrinya berbeda. Istrinya Nabi Nuh adalah wanita syurga, Ibunda Hajar alaihissalatu wassalam. Sementara istrinya Nabi Nuh alaihissalam wanita kafir yang menentang dakwah. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak anaknya kepada kematian. Dikatakan, hai Ismail, ayah bermimpi, ayah diperintah Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Apa jawaban Nabi Ismail alaihissalam? Wahai ayah, lakukanlah, tajamkan pisaumu wahai ayah, engkau akan jumpai aku sebagai anak yang bersabar. Diajak kepada kematian, dia taati ayahnya. Sementara Nabi Ibrahim tak pernah menafkahi Nabi Ismail dari lahir, dari kecilnya. Umur masih disusui sama Ibunda Hajar, sudah ditinggal 13 tahun. Ditinggalkan bukan di rumah, ditinggalkan bukan di kampung, ditinggalkan yang ada tetangganya, tidak ada. Di Bakkah Al-Mubarak, dulu namanya Makkah itu Bakkah. Belum ada orang di sana, tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada air untuk diminum. Tapi Nabi Ibrahim diperintah meninggalkan anak istrinya di tempat itu. Ya, untuk apa? Untuk menguji Nabi Ibrahim, apakah Nabi Ibrahim mencintai Allah melebihi anak istrinya. Ternyata Nabi Ibrahim lulus ujian. Ya, beliau berangkat, menangis-nangis berangkat. Ibunda Hajar pun menangis. Nabi Ibrahim pergi dengan berat hati, tak berani menengokkan kepala ke belakang. Ya, ditanya sama Ibunda Hajar, apakah ini perintah Allah? Tak berani menyebut iya pun tak berani, hanya menganggukkan kepala sambil meneteskan air mata. Berat Pak ujian Allah. Sementara Ibunda Hajar pun diuji sama Allah, siapa yang lebih dicintai, Allah kah atau suami? Ternyata Ibunda Hajar katakan, pergilah wahai suamiku, kalau ini perintah Allah, Allah tak akan sia-siakan kami. Allah maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Akhirnya hadirin sekalian, mengalirlah air Zam-Zam setelah berlari-lari 7 kali dari Safa ke Marwah. Sampai hari kiamat dikenang pengorbanan Ibunda Hajar mencari air. Tahu yang pernah haji umroh, mengalir air Zam-Zam yang sampai hari kiamat, air itu berkah diminum oleh orang seluruh dunia. Allahu Akbar. Kemudian pergi 13 tahun, tak ada WhatsApp datang, tak ada kabar, tak ada email masuk. Beda sama kita pergi sekarang, tiap sebentar video call, how are you babe, sayang, cintaku, aku pulang sebentar lagi. Nabi Ibrahim ketika berangkat meninggalkan istrinya, tak menengok ke belakang sekalipun, karena khawatir hatinya pun berpaling dari Allah kembali kepada istrinya. Saya kan lagi keluar 40 hari nih Bu, meninggalkan anak istri, khuruj fisabilillah, tak bawa handphone, tak bawa apa-apa. Ini dalam perjalanan pulang kami ke Jakarta, maka kami mampir ke Pekanbaru. Ternyata Allah takdirkan hadir di akikahnya Ananda Muhammad Sahbil ya, Sahbil, Masya Allah, namanya indah. Berat. Sebelum berangkat pun baru mau pergi, Ustaz, di atas mobil, Assalamualaikum, dia bilang Waalaikumsalam, turun lagi, oh ya, cipika-cipiki dulu, balik lagi. Kadang-kadang jangan jadi pergi gara-gara itu, Pak. Berat meninggalkan orang yang dicintai. Nah, jadi hadirin mulia, ternyata baik buruknya seorang anak bukan tergantung bapaknya, tapi tergantung siapa ibunya. Maka penting hadirin sekalian, kita sebagai seorang suami menjadikan istri kita istri solehah. Satu orang istri solehah itu lebih baik daripada 70 orang wali Allah. Rusaknya seorang wanita karena rusaknya seorang laki-laki, rusaknya seorang laki-laki karena laki-laki cinta dunia. Maka sekarang bapak-bapak, cabut akar hubbud dunia dari hati. Dunia di tangan, di hati jangan. Mobil di garasi jangan masuk hati. Duit ini bukan Tuhan kita. Duit adalah Tuhannya orang kafir. Tuhan kita adalah Allah. La ilaha illallah. Maka kenalkan Allah kepada anak-anak, kenalkan Allah kepada istri kita. Nanti dikubur nggak ditanya siapa suamimu, yang ditanya siapa Rabbmu. Man Rabbuka. Maka biasa-biasa saja Bu mencintai suami.
biasa-biasa aja. Kalau suami sudah keluar rumah, serahkan kepada Allah. Tidak usah diteror hari-hari, ditanya lagi di mana, sama siapa, ngapain, kawin lagi kamu ya. Biarin aja kalau dia mau kawin lagi, nggak usah diurus. Ya, ngapain itu dipikirinnya lah? Yang penting ada Allah. La ilaha illallah. Betul Ustaz Orange? Nah, ini karena ada Ustaz Orange sih, maka materinya begitu. Nah, karena kalau nggak begitu kita salah nanti. Ya. Tapi ini masalah ini hadirin mulia, saya kasih tahu banyak wanita hari ini lebih takut kehilangan suaminya daripada kehilangan Allah. Ya, betul nggak? Betul nggak Bu? Nah, biasa aja. Keluarkan makhluk dari hati. Wallahi demi Allah, kalian akan menjadi orang paling bahagia di dunia. Di hati hanya Allah Ta'ala saja. Allahu Akbar, indahnya kehidupan. Duitnya banyak, tapi tak ada di hatinya. Di hati hanya Allah saja. Apa ciri-ciri orang yang beriman hadirin sekalian? Datangnya dunia tak mengembirakan hatinya, hilangnya dunia tak menyedihkan hatinya. Biasa-biasa saja. Kenapa? Karena dunia memang tak lebih berharga daripada 11 sayap nyamuk. Dunia kalau dibandingkan dengan akhirat, celupkan ujung jarimu ke samudra yang luas, lihatlah air yang ada di ujung jari kalian. Hadhihi dunia, itulah dunia. Hakikat cinta yang sesungguhnya nanti di surga, bukan di dunia. Hakikat kekayaan sesungguhnya nanti di akhirat, bukan di dunia. Dunia semua tipu-tipu, fata morgana, tidak ada apa-apanya. Ya, kekayaan di dunia bukanlah kekayaan yang sesungguhnya. Kemiskinan di dunia bukanlah kemiskinan yang sesungguhnya. Kerajaan di dunia bukanlah kerajaan yang sesungguhnya. Ya, pernikahan di dunia bukanlah pernikahan yang sesungguhnya. Ada orang di dunia mereka menikah, tapi di akhirat mereka berpisah. Satu masuk surga, satu masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Seperti Fir'aun laknatullah alaih, dinikahkan di dunia dengan ibunda Asyiyah alaihissalatu wassalam, wanita suci, wanita salehah. Selama menikah tak pernah disentuh oleh Fir'aun. Tapi Fir'aun sangat mencintai ibunda Asyiyah, taat kepada ibunda Asyiyah, takut kepada ibunda Asyiyah. Tak main-main Pak. Ya. Jadi Fir'aun itu takut sama istrinya Pak. Fir'aun ya. Muat aja tersinggung Allah Pak deh. Fir'aun, cukuplah Fir'aun. Waktu dia menggendong Nabi Musa, kata Fir'aun, hah, ini anak nih, ini nih yang akan bunuh saya. Digendong sama ibunda Asyiyah. Wahai suamiku, kita kan tak punya anak. Gimana kalau kita angkat jadi anak aja ini? Oh iya. Nggak jadi marah Pak, padahal dia tahu itu bayi yang akan menghancurkan dia. Sebelum menemukan bayi Nabi Musa alaihissalam, itu Fir'aun sudah membunuh 70.000 bayi laki-laki. Tapi karena cinta, akhirnya dibesarkan Nabi Musa di dalam istananya Fir'aun. Ya. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hakikat pernikahan yang sesungguhnya di mana? Di akhirat. Nanti Bunda Asyiyah di akhirat akan Allah nikahkan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita mulia, wanita suci. Saya berharap semoga pernikahan kalian semua, Bapak Ibu semua, terutama Firdaus dan Dona, sampai ke dalam surga. Amin. Yes. Baik, 5 amin. Kok lu nak amin? Amin gitu, amin itu. Karena ada juga bapak-bapak dibilang gitu, semoga sampai ke surga Pak ya. Apa kata bapak tuh? Ustaz, bisa nggak di dunia aja sama dia Ustaz? Di akhirat janganlah, kata habis sama dia Ustaz. Nah, mudah-mudahan. Tapi saya lihat ya, ada keindahan, ada keromantisan di antara kalian berdua. Semoga Allah berikan Muhammad Syahbil, namanya langka ini, satu-satunya saya pertama dengar. Memang nggak ada. Syahbil itu apa artinya? Aduh, namanya arti lupa lagi bapaknya. Muhammad Syahbil Firdaus. Mudah-mudahan dia punya anak, adik lagi. Muhammad Syahbil punya adik. Berapa lagi sih? 5 lagi kata Ustaz Firdaus. Ya, 5 lagi. Mungkin kalau Ibu Dona nggak kuat, boleh dicarikan ibu angkatnya. Ibu angkatnya. Nggak apa-apa. Kita pinjam rahim orang lain ya, boleh nggak? Takut ya, bercanda. Jadi jangan terlalu serius, karena ada Ustaz Orange, pikiran saya jadi kesana terus. Ya? Silakan Ustaz Orange. Saya simpulkan Bapak Ibu semua ya. Nanti Ustaz Orange akan menghibur kita dengan lagu Bidadari Surga. Siap dengar? Mana tepuk tangan meriah buat Ustaz Orange insyaallah. Nah, kita kedatangan artis ibu kota nih. Saya kalau bisa nyanyi, saya bernyanyi juga. Cuman masalahnya suara saya tak bagus.
Saya bukan seorang penyanyi. Ya. Pokoknya Ustadz Orange dulu ya. Habis muhasabah, habis itu kita bernyanyi satu lagu. Takbir. Allahu Akbar. Kasih mic yang bagus Orange. Mau ya. Berapa mic-nya Ustaz? 1, 2? 1 kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan Ustaz. Antum sini aja. Antum sini aja. Kita doa aja dong. Enggak, kita berdoa aja dulu. Hah? Kita doa dulu. Jangan nyanyi dulu, doa dulu Ustaz. Doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum jamin bitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pencerahan yang luar biasa dari Tuan Guru kita, Ustadz Dery Sulaiman. Dan ini juga bagi saya pribadi adalah nasihat yang sangat luar biasa. Anak, dan saya juga dapat pelajaran dari beliau, dan beliau pernah menyampaikan juga di Azikro bersama almarhum Arifin, jangan ajarkan istrimu mencintaimu, tapi ajarkanlah istrimu untuk mencintai Allah, maka pasti dia akan mencintaimu. Artinya apa? Dahulukan Allah sebelum kita melihat dunia, maka akan indah pada akhirnya. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat kita meninggal. Insya Allah kita semua yang hadir pada siang ini akan tinggal di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabb. Ali bin Abi Thalib mengingatkan kepada kita, ad-dunya awaluha buka. Dunia ini awalnya tangisan. Ketika Ananda Muhammad Syahbil Firdaus lahir, dia pasti menangis. Itulah yang dikatakan Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Wa ausatuha anak. Pertengahan dunia itu kesibukan. Kita sibuk, Ustaz Firdaus sibuk, Ustaz Dery Sulaiman sibuk. Semua kita sibuk. Sibuk mengumpulkan harta, menghitung-hitungnya. Sawit, getah, rumah, tandah, mobil, tambah anak, tambah bini, tambah ini, tambah itu. Sibuk kita. Tapi ingat, wa akhiruha fana. Akhir daripada dunia kematian. Kematian. Betul kata beliau tadi, jangan terlampau berlebihan untuk mencintai, karena sakit ketika berpisah dengannya. Betul. Mari ayah bunda, tundukkan wajah kita, aminkan doa saya. Bagaimanapun, anak, semalam saya sudah sampaikan, anak itu ada 3. Pertama, dia bisa menjadi fitnah, ujian bagi kita. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta yang kau miliki, anak-anak yang kau punya, itu bisa menjadi fitnah, ujian. Tadi sudah disampaikan Nabi Nuh yang diuji dengan istrinya yang durhaka dan anaknya Kan'an yang tidak mau bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya tenggelam. Dan Allah mengatakan, jangan menangis wahai Nuh, innahu laisa min ahlik. Sesungguhnya Kan'an bukan dari keluargamu. Artinya apa? Ketika kita tidak seakidah, walaupun satu darah, itu bukan saudara kita, bukanlah keluarga kita. Jadi yang menyatukan kita adalah akidah. Islam ini menyatukan kita. Yang kedua, anak itu bisa menjadi musuh bagimu. Musuh bagimu. Sebelum kematianmu, dia akan perebutkan harta warisanmu. Dia akan ambil BPKB mobilmu, bahkan sertifikat tanahmu yang ada di Kampar ini, ketika tidak kau ajarkan agama kepadanya. Makanya benar kata Allah, inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum fahdharuhum. Sesungguhnya istri-istrimu dan anak-anakmu bisa menjadi musuh bagimu. Kapan? Ketika tidak engkau didik dengan agama ini. Ketika engkau tidak mendahulukan taklim dalam rumah tanggamu, Ustaz Firdaus dan Adinda Dona, maka rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga neraka. Makanya saya menginginkan agar tidak ada musuh dalam rumah tangga kita, maka jadikan anak kita yang ketiga qurrata a'yun, penyejuk mata. Bagaimana caranya? Mulai bayi tadi sudah disampaikan oleh guru saya, utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Ajarkan, dengarkan kepada telinga bayi kita Ananda Muhammad Syahbil Firdaus itu kata-kata hikmah dan dakwah, apalagi Al-Quran,
Jangan sampai ada kata-kata atau bisikan-bisikan yang membuat dia sesat, ya, terutama mungkin dangdutan apalah namanya sekarang nggak tahu saya, merusak anak-anak kita yang akhirnya anak kita tidak membahagiakan kita masa tuanya. Kalau bisa setelah anak ini bijak dan pintar berbicara, campakkan dia ke tempat pesantren tahfiz Quran. Biarkan kita menderita hari ini, tapi ketika kematian kita, kita bahagia karena anak kita yang menyolatkan, memandikan, bahkan sampai ke liang kubur untuk menanam kita dan akhirnya berjumpa di surga. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wali sahibil hajah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Falakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, hari ini kami berbahagia. Hari ini keluarga kami bertambah. Hari ini sahabat kami Ustadz Firdaus dan Adinda Dona melahirkan zuriat anak yang saleh yang bernama Muhammad Syah bin Firdaus. Kami berharap, bermohon kepadamu ya Allah, bukan kepada yang lainnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami menyembah ya Allah, kepada Engkau kami minta pertolongan ya Allah. Kami minta kepada Engkau, jadikan anak kami ini saleh, jadikan anak kami ini hafizul Quran, jadikan anak ini penyejuk mata kami, bukan ujian bahkan musuh yang nyata bagi kami orang tuanya ya Allah. Ya Allah, jadikan anak kami Muhammad Syah bin Firdaus seperti Abu Bakar As-Siddiq ya Allah, bijak berbicara, disukai, berwibawa, bahkan kata-katanya didengar oleh sesama. Jadikan anak kami ini seperti Umar bin Khattab ya Allah, tegas berbicara, yang hak itu adalah hak, yang batil itu adalah batil ya Allah. Jadikan anak-anak kami ya Allah yang hadir ini semuanya seperti Utsman bin Affan. Dia kaya raya tapi tawadhu, rendah hati, tidak ada kesombongan dan angkuh dalam dirinya, karena dia tahu harta yang dimiliki hanya hak pakai, bukan hak milik dalam genggaman, bukan dalam hati ya Allah. Ya Allah, lahirkan dari kami anak-anak, khususnya Ananda Muhammad Syah bin Firdaus, seperti sahabat beliau, sahabat Rasulullah, bahkan sepupu beliau, bahkan menantu beliau, yaitu Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Orang yang alim, bahkan diberi gelar babul ilmi, pintunya ilmu, tapi tidak sombong dengan ilmunya, tawadhu, rendah hati, tetap bersahaja, tetap tidak angkuh kepada lawan bicaranya ya Allah. Ya Allah, kami mohon seandainya di antara kami akan melahirkan anak perempuan, jadikan anak-anak kami seperti Khadijatul Kubra, berjuang untuk Islam ini ya Allah, tidak tergoda dengan harta benda dunia sementara. Lahirkan dari kami anak-anak seperti Sumayyah yang bisa syahidah dalam perjuangan dakwah ketika mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Lahirkan dari kami anak-anak seperti para istri Nabi dan Rasul-Mu ya Allah. Lahirkan dari kami anak-anak seperti Aisyah radhiyallahu anha yang berjuang, yang manja di hadapan suaminya, tapi tetap istiqomah menjaga kehormatan dan kemaluannya. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau, jauhkan anak kami dari narkoba ya Allah, jauhkan anak kami dari perzinahan ya Allah, jauhkan anak-anak kami dari LGBT ya Allah. Engkau yang menjaganya 24 jam ya Allah. Kami tidak mengadu kepada dukun paranormal, Engkau yang menyelamatkan anak-anak kami. Tolong gerakkan, ringankan kaki anak kami ke musola dan ke masjid-Mu ya Allah. Ringankan lisan anak kami rutin istiqamah untuk membaca Al-Quran, jauh dari game online, jauh dari sosial media yang merusaknya ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujibas Sa'ilin, kami berharap, bermohon kepada Engkau, narju ya Rabb, narju ya Rabb, khususnya ananda kami Muhammad Syah bin Firdaus tetap istiqomah dalam kebaikan sampai akhir hayatnya, membahagiakan orang tuanya. Ya Allah, kami yang hadir ini para suami ya Allah,
Jadikan kami suami teladan dalam rumah tangga kami. Jadikan kami pemimpin yang mengajak keluarga kami ke surga-Mu ya Allah. Jadikan kami suami yang lembut tutur katanya, bijak berbicara, romantis orangnya, yang akhirnya anak-anak kami meniru tingkah laku kami yang baik ini ya Allah. Ya Rabb, kami mohon kepada Engkau, jadikan kami suami yang betul-betul ditunggu kehadirannya pulang ke rumah ya Allah. Jadikan kami suami ketika pulang ke rumah istri kami mencium tangan kami, anak-anak kami bermain di pundak kami karena rindu dengan ayahnya, dengan papanya ya Allah. Jangan jadikan kami suami ketika pulang ke rumah istri kami takut kepada kami, anak-anak kami lari tunggang langgang karena akhlak kami yang kasar, mulut kami yang kotor ya Allah. Kami mohon kepada Engkau ya Allah, jadikan kami suami misali ya Allah, suami yang bisa menjadi contoh bagi suami-suami yang lain ya Allah, yang bisa menjadikan istrinya bidadari, ratu, pramugari dalam rumah tangganya, yang bisa menjadikan anak-anaknya menjadi mujahidah di jalan dakwah ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami istri yang solehah, istri yang taat kepadamu, taat kepada kami suaminya. Berikan kepada kami istri yang qanaah, merasa puas dengan pemberian kami lahir dan batin ya Allah. Jangan sampai istri kami melalaikan kami, jangan sampai istri kami menyebabkan kami bermaksiat kepadamu ya Allah. Kami mohon tutup auratnya ya Allah, tutup auratnya ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin. Selamatkan keluarga kami, jadikan keluarga surga ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayah bunda, mudah-mudahan doa ini kabulkan.